Ngapain niku Itu di mana? No, itu di mana tak? Oh iya ya. Apa ikut tiba rambut, kalau dagingnya blas. Di mana sih? Oh, oke. Halo guys, selamat datang di MGR Story. Berita kali ini terjadi di Mojokerto nih guys, dimana telah terjadi aksi kriminalitas yang tidak main-main. Seorang pria dengan tega pasangannya menjadi 65 bagian. Diketahui jika pasangan ini bernama Alfi Maulana 24 tahun dan Tiara Angelina Saraswati 25 tahun. Alfi Maulana merupakan warga dusun Aik Paying Tengah, Desa Aik Paying, Rantau Utara, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sedangkan Tiara Angelina Saraswati merupakan warga Lamongan. Tiara adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Selama ini, korban diketahui tinggal di sebuah kos di Surabaya. Kabarnya, keduanya telah menjalin asmara kurang lebih selama 4 tahun dan sudah menjalani kehidupan satu rumah. Keduanya menjalin hubungan asmara sejak masih sama-sama kuliah di Universitas Trunojoyo, Madura. Alfi mengambil prodi matematika, sedangkan Tiara di prodi manajemen. Mereka belum lama lulus kuliah. Alfi mengetahui kosan tersebut yang berada di Kelurahan Lidawetan, Kecamatan Lakar Santri, Surabaya melalui media sosial, yang membuat pemilik kosan tersebut heran sampai 3 kali meminta identitasnya. Alfi selalu memberikan jawaban yang sama, yaitu masih mengurus. Ternyata Alfi pernah menjadi driver ojek online, pernah menjadi tukang jagal hewan panggilan sehingga punya keterampilan menyembeli. Warga mengenalnya tertutup. Meskipun mereka sudah berpacaran selama 5 tahun, hubungan mereka disinyalir dipenuhi konflik. Diduga ada dendam yang dipendam pelaku terhadap Tiara. Adapun latar belakang terjadinya pembunuhan ini karena pelaku merasa kesal yang berlebihan dengan omelan korban dengan tuntutan ekonomi, yang tentunya semua ini diawali dari kehidupan suami istri yang belum sah, sehingga berlarut-larut sampai dengan peristiwa ini terjadi. Dan puncaknya terjadi pada Minggu 31 Agustus 2025 sekitar pukul 2 WIB di kamar kos mereka di Jalan Raya Lidawetan, Lakar Santri, Surabaya. Malam itu, Alfi pulang larut dan mendapati pintu kamar dikunci dari dalam oleh Tiara. Setelah menunggu sekitar 1 jam, pintu akhirnya dibuka. Namun Tiara dalam keadaan marah. Alfi yang mengaku sering menghadapi amarah serupa akhirnya tak bisa lagi menahan diri. Ketika Tiara berjalan ke lantai atas, Alfi mengambil pisau dari dapur dan menusuknya ke leher belakang korban hingga tembus ke depan. Setelah korban tak bernyawa, Alfi melakukan tindakan yang lebih mengerikan. Ia tubuh Tiara di kamar mandi hingga ratusan bagian. Beberapa potong tubuh termasuk kepala disembunyikan di kamar kos, sementara sisa-sisa lainnya dibuang ke wilayah Pacet. Tubuh korban sampai ratusan, tulangnya dipotong sampai ratusan. Eksekusinya di malam hari di kamar mandi, dibuang sebelum subuh, berjalan dibuang, ada 100 meter dibuang, 200 meter dibuang. Ujar Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto kepada wartawan. Tubuh korban ditemukan 6 hari kemudian Sabtu 6 September oleh seorang pencari rumput. Tubuh lain kemudian ditemukan satu persatu termasuk potongan tangan. Dari potongan
Tangan itulah sidik jari korban akhirnya terdeteksi lewat alat pemindai sidik jari. Setelah diketahui identitas, polisi akhirnya bisa mengendus siapa pelaku yang memutilasi Tiara. Pada Minggu 7 September, polisi mendatangi sebuah kos di Lidawetan, Lakar Santri, Surabaya. Di kos itulah tinggal Alvin Maulana yang merupakan pacar korban. Dan benar, Alvin lah yang melakukan perbuatan keji tersebut. Selain barang bukti alat yang digunakan untuk memutilasi Tiara, polisi juga menemukan bagian tubuh dan tulang Tiara yang masih disimpan Alvin. Kamu mata ini. Kamu kasih plastik itu. Plastik ini. Itu banyak kan? Betul kasih. Kos kepala yang pakai mesin. Iya. Kamu pakai kaos, pakai baju. Ini. Siap kamu. Ayo. Astagfirullah. Ya ilaha illallah. Rasulullah. Lah ini buka nih. Kamu tiap hari nggak pernah keluar sejak kejadian itu? Keluar, Pak. Keluar. Kemana nggak kerja? Ojek online ya? Kejadian tanggal berapa? Hari apa? Tanggal berapa kamu? Ini sekarang hari Sabtu. Kamu bunuh hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa nggak? Langsung kau buang malam itu? Pagi. Jam berapa kejadian? Berapa kau buang? Hah? Kejadian jam berapa? Sore saya pulang. Sebentar. Kamu itu pulang dari bandara jam berapa? Saya pulang dari bandara sore, Pak. Jam berapa? Si paling sadis ini dipicu peristiwa pada Sabtu 30 Agustus malam, sekitar pukul 20.30 WIB. Alfi menjemput adiknya di Bandara Juanda, Sidoarjo untuk diantar ke Ponpes di Jombang, sehingga sampai tengah malam ia baru pulang ke kosnya di Jalan Raya Lidawetan, Kelurahan Lidawetan, Lakar Santri, Surabaya. Meskipun kepergiannya malam itu sudah pamit, Tiara tetap saja marah kepada Alfi. Gadis asal Jalan Made Kidul nomor 22 Desa Made, Kecamatan Kabupaten Lamongan itu mengunci kamar kos dari dalam, sehingga Alfi tidak bisa masuk. Emosi saya memuncak, Mas. Itu emosi karena apa, Mas? Karena saya udah mendem emosi dari lama, Mas. Kenapa? Kenapa? Alasannya apa alasannya? Masalahnya apa? Masalahnya. Pemicunya karena saya dikunci dari dalam, Mas. Apa tiap hari kayak gitu dikunci atau ada masalah lain, Mas? Ada banyak masalah lain, Mas. Yang paling parah apa, Mas? Puncaknya karena dikunci dari dalam ini, Mas. Tuntutan ekonomi atau gimana masalah sebelumnya itu, Mas? Banyak masalah, Mas. Kemudian anaknya sering temperamen atas masalah kecil, Mas. Kenapa nggak diputus aja gitu? Kenapa langsung dihabisi gitu? Nggak iso bahasa Jawa. Ya susah, Mas. Masalahnya dipajak gimana aja, Mas? Dibuangnya, Mas? Betul. Untuk potongannya, Mas? Dari 2 titik, Mas. Oke. Mas Alfi, kenapa tega memutilasi? Kenapa, Mas Alfi? Untuk keluarga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya naik darah, emosi, kemudian ngeblank. Nyesal nggak, Mas? Sangat menyesal, Mas. Sedangkan potongan tulang belulang dari jasad Tiara masih ia simpan dalam 2 kantong plastik hitam di balik laci lemari kosnya. Jumlah potongan tulang di tempat ini mencapai 247 potong dan 22 gigi. Sebagian lainnya ia kubur di depan kosnya, yaitu berupa potongan tulang punggung serta tulang tangan dan kaki. Tim dari Polres Mojokerto bersama unit Inafis dan tim K9 Polda Jatim melakukan penyisiran intensif di lokasi kejadian.
Hasilnya ditemukan total 65 bagian tubuh manusia, terdiri dari jaringan otot, lemak, kulit kepala, kaki kiri, dan pergelangan tangan kanan. Potongan telapak kaki kiri berukuran sekitar 21 cm x 9 cm, sementara tangan kanan berukuran 16 cm x 10 cm. Kulit kepala ditemukan lengkap dengan rambut hitam lurus sepanjang 14 cm, mengindikasikan korban kemungkinan perempuan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Baik rekan-rekan sekalian, saya sampaikan pada suatu peristiwa di wilayah Pacet, tepatnya di Pacet Utara, di jurang tepi jalan raya, jalan jalur Pacet menuju ke arah Batu, ditemukan salah satu potongan tubuh berupa telapak kaki sebelah kiri oleh seseorang dengan inisial S. Kemudian dilaporkan ke Polsek Pacet, kemudian Polsek Pacet melaporkan kepada saya, dan kami melaksanakan investigasi segera dengan mengumpulkan tim dan menuju ke TKP. Sesampainya kita di TKP, rekan-rekan sekalian, kita menemukan kembali beberapa kepingan atau potongan tubuh korban tersebut yang berceceran dengan jarak yang cukup jauh, Mas Alisim ya. Ada yang 50 meter, ada yang 100 meter. Dan akhirnya kami konsolidasi untuk melaksanakan evaluasi di waktu yang bersamaan untuk melibatkan relawan mencari potongan tubuh yang lainnya, dan kami dapati. Dari potongan tersebut selanjutnya kita evaluasi dengan tim Inavis, dan kita sepakati evaluasi berikutnya adalah memohon bantuan kepada Direktorat Samapta Polda Jawa Timur, yaitu memohon bantuan anjing pelacak. Dan dengan bantuan anjing pelacak itu tersebut selanjutnya kita menemukan di TKP sejumlah 76 potongan tubuh korban. Dari salah satu potongan tubuh tersebut selanjutnya kita melaksanakan analisis forensik, dan kita dapati identitas korban dengan inisial TAS yang beralamatkan di Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Korban adalah di status KTP adalah seorang pelajar, namun faktanya yang bersangkutan sudah lulus kuliah di salah satu universitas di Madura. Kemudian korban ini ternyata dengan hubungan diduga pelaku adalah menjalin asmara dan sudah menjalani kehidupan satu rumah belum dengan ikatan yang sah, terlepas dari peristiwa yang terjadi. Pada suatu ketika pelaku sedang melaksanakan aktivitas atau kegiatannya, kemudian pulang larut malam, dan sesampainya di kos-kosan tersebut di daerah Surabaya, hendak masuk ke rumah dikunci oleh korban. Kemudian menunggu sampai dengan 1 jam. Setelah 1 jam berikutnya ada dibukakan. Pada saat dibukakan dengan peristiwa yang sama, layaknya seorang wanita dalam kondisi yang marah dengan kosakata yang tidak pada umumnya. Dan hal itu sebenarnya sudah berulang sejak sebelum-sebelumnya. Kemudian pelaku sedikit kewalahan dengan tuntutan ekonomi korban yang meminta gaya hidup dan seterusnya. Hal tersebutlah yang menjadi sebuah akumulasi akhirnya memicu cekcok di malam hari tersebut. Keterangan dari pelaku tidak banyak bicara. Begitu dibukakan pintu, korban naik ke atas ke lantai 2, dan pelaku menuju ke dapur mengambil sebuah pisau di bagian leher yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Selanjutnya dilakukan peristiwa keji di kamar mandi dengan memotong-motong tubuh korban dan memisahkan bagian daging dan tulang. Kemudian di TKP kita menemukan potongan bagian kepala yang diletakkan di belakang lemari yang hendak dilakukan atau dimusnahkan oleh yang bersangkutan. Kemudian ada beberapa potongan yang sudah dilakukan pembuangan di hari tersebut di wilayah Pacet. Kita menemukan potongan tersebut berdasarkan laporan warga di tanggal 6, dan di tanggal 7-nya
kami langsung melakukan penangkapan. Dia ulangi, di tanggal 7 dini hari jam 3 pagi kami langsung melaksanakan penangkapan. Tentunya diawali oleh serangkaian kegiatan upaya kepolisian dengan teknologi Inavis ataupun digital forensik yang dilakukan dan dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto, dan membuahkan hasil kita laksanakan penangkapan di TKP tersebut. Yang bersangkutan melaksanakan aksinya sebenarnya di tanggal 31 Agustus 2025 sekira pukul 02 dini hari, karena dia pulang menunggu selama 1 jam. Begitu dibukakan pintu, eksekusi dilakukan. Motif dari yang bersangkutan tentunya adalah diawali dengan motif asmara, melaksanakan kegiatan suami istri yang belum sah, kemudian tuntutan ekonomi, kemudian rasa kekesalan yang berlebihan sehingga terjadi peristiwa tersebut. Kemudian persangkaan pasal yang akan kami sangkakan pada yang bersangkutan adalah 340 dan atau 338. Artinya dia merencanakan peristiwa 338 ini dengan sebuah perencanaan sehingga kami mainkan pasal 340 dengan ancaman hukuman minimal seumur hidup dan tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan hukuman yang setimpal tergantung vonis di pengadilan nanti. Doakan saya beserta tim segera melaksanakan pemberkasan dengan segera, dan saya akan segera limpahkan berkas ini kepada jaksa penuntut umum untuk selanjutnya dilaksanakan persidangan di pengadilan negeri Mojokerto. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Pak, kalau motif tersangka melakukan apa motifnya, Pak? Baik, saya menjelaskan, nanti ada Kasat Serse secara detail juga mungkin bisa menambahkan. Bahwasanya yang bersangkutan pernah bekerja sebagai tukang jagal hewan. Jadi dia pernah bekerja sebagai tukang jagal hewan pada suatu ketika dalam momen kegiatan di mana dibutuhkan jagal hewan tersebut, dan dia pernah bekerja disebut. Adapun yang melatar belakangnya dia melakukan tersebut adalah kekesalan yang berlebihan dengan omelan seorang korban, dengan tuntutan ekonomi yang tentunya semua ini diawali dari kehidupan suami istri yang belum sah sehingga berlarut-larut sampai dengan peristiwa yang terjadi. Berdasarkan keterangan korban, seorang wanita tersebut tidak dalam kondisi yang hamil. Demikian, rekan-rekan. Ada lagi? Apakah sengaja untuk menghilangkan bagian dari upaya yang bersangkutan memotivasi membuang, memusnahkan, bahkan sementara masih menyimpan bagian tubuh tertentu untuk menghilangkan jejak, dan dia hendak melaksanakan kegiatan serupa seperti di Pacet menuju ke tempat-tempat lain, tapi sebelum terlaksana pasukan reserse saya yang handal berhasil menggagalkan peristiwa tersebut dan berhasil mengungkap pelaku keji tersebut. Pak, itu rencananya pelaku kabur ke kampung halaman di Sumatera, Pak. Apa benar, Pak? Kemanapun dia berlari, saya pastikan tugas saya adalah membuat terang perkara pidana tersebut dan menangkap pelaku. Dan saya ingatkan melalui kesempatan ini, jangan jadikan Pacet, saya ulangi lagi, jangan jadikan Kecamatan Pacet tempat untuk membuang, karena sudah 4 kali selama 1 tahun saya berada di sini, semua kami ungkap, dan peristiwa 338-nya bukan di wilayah Pacet. Nauzubillah min dzalik, saya pastikan Pacet adalah tempat yang indah, Pacet adalah nuansa alam, Pacet adalah milik alam semesta beserta istrinya. Saya pastikan kepada pelaku-pelaku yang akan menjadikan Pacet tempat pembuangan terakhir selama saya masih menjadi Kapolres Mojokerto, saya pastikan saya tangkap orang tersebut. Pak, sudah berapa lama korban dan pelaku ini menjalin hubungan, Pak? Kurang lebih 4 tahun. Dan ingat, hubungan tersebut tidak ditandai dengan akta nikah. Jadi saya tegaskan di sini, hubungan yang bersangkutan adalah hubungan suami istri yang belum sah. Nikah siri mungkin, Pak? Berdasarkan keterangan yang bersangkutan tidak juga dilakukan. Pak, kalau melihat kondisi korbannya sebegitunya, Pak, apakah ini tergolong yang paling kecil begitu di Indonesia, Pak? 20 tahun saya jadi polisi, dari IPDA sampai AKBP, baru kali ini saya lihat kerpihan potongan tubuh manusia diperlakukan layaknya hewan yang hendak digunakan santapan. Diperlakukan betul-betul menjadi kecil-kecil. Nanti kita bisa lihat dokumentasi barang bukti yang bisa sudah perlihatkan. Terlampir di sini yang dia gunakan untuk menusuk adalah, silakan Kasat Serse tolong diangkat. Yang dia gunakan untuk menusuk adalah pisau. Yang dia gunakan untuk memecah-mecah tulang adalah
pisau besar, dan yang dia gunakan untuk memotong bagian tubuh yang tidak bisa digunakan dengan pisau adalah dengan alat ini. Dan dia memecahkan bagian-bagian kepala dengan menggunakan palu. Ini semua adalah serangkaian alat bukti yang bisa kita dapati di TKP. Bahkan pakaian dari korban masih kita jumpai di TKP. Pada saat di TKP banyak berlumuran darah dan ada pakaian-pakaian korban yang masih terpakai, dan ada alat bantu komunikasi yang selanjutnya mempermudah kita untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut, membuat terang perkara tersebut. Kalau potongan jenazah di Pacet itu kan sebarannya cukup luas, Bang. Bisa dijelaskan mungkin cara membuangnya pelaku itu seperti apa, Bang? Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, membuang layaknya membuang kotoran. Sambil berjalan dibuang dan dilempar. Tapi ingat, tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan bekas. Ditaruh di dalam tas, bahkan dibuang dicecer. Ini tas yang digunakan untuk naruh, sambil jalan dibuang, sambil jalan dibuang, sambil jalan dibuang. Dan ini tas yang dia gunakan untuk membawa potongan-potongan tubuh korban tersebut. Kalau potongan tubuh yang lain sudah ditemukan atau tubuh atau kaki yang lain? Sekarang sedang berada di rumah sakit untuk kita laksanakan kegiatan forensik yang tentunya di kemudian waktu akan segera dikebumikan dengan diserahkan kepada pihak keluarga, dan keluarga juga sudah kita tembusi. Yang belum ditemukan dan di lokasi Kita tunggu hasil forensik kedokteran untuk menyatukan kelebihan-kelebihan tersebut. Yang pasti sudah ibarat genteng, sudah pecah berkeping-keping seperti ini. Rekan-rekan sekalian, Pak, maka tolong diambil. Potongan tubuh bisa saya sampaikan sampai ratusan. Silakan teman-teman boleh dibantu untuk diangkat. Mohon izin. Oke. Ini adalah potongan tulang, teman-teman sekalian. Kalau saudara tadi menanyakan berapa potongan tubuh, saya sampaikan tulangnya dipotong-potong sampai ratusan. Sampai ratusan. Dan tugas saya adalah mengungkap perkara tersebut dan memastikan pelaku bekerja seorang diri. Dia melaksanakan eksekusinya di malam hari di kamar mandi tempat kos-kosan yang bersangkutan. Pak, itu langsung berdasarkan keterangan pelaku di leher bagian belakang tembus sampai ke depan. Pastinya sudah membusuk dan sudah dibuang, dan berhasil kita temukan beberapa bagian organ dalam. Cukup, teman-teman? Pak, itu potongan itu langsung dibuang seketika itu atau tersimpan di rumah kosnya? Ada yang masih tersimpan di rumah kos, dan ada yang dibuang pada saat dini hari sebelum subuh dia lakukan. Dengan dia berjalan membuang, sehingga ditemukannya ada yang 100 meter, ada yang 200 meter. Kami sedikit kesulitan, relawan kita libatkan, masyarakat kita libatkan, dan terakhir kami mohon bantuan ke Direktorat Samapta melalui kegiatan dari Direktorat Samapta yang memiliki anjing pelacak, dan dari situlah selanjutnya bisa ditemukan kepingan-kepingan dan kita bisa mendapatkan bagian tubuh tertentu yang bisa mengidentifikasi bahwasannya kepingan tersebut adalah milik saudara TAS tersebut. Terakhir, silakan. Sudah, itu tadi motif, sudah sampaikan. Pekerjaan pelaku apa? Pekerjaan pelaku, dia sudah lulus kuliah dan saat sekarang ini dia bekerja sebagai serabutan. Kadang bekerja A, kadang bekerja B, kadang sampai larut malam. Ada upaya khusus nggak dari pelaku supaya eksekusinya itu nggak didengar tetangganya? Oh sudah, dia lakukan di kamar mandi sehingga tidak terdengar oleh tetangga sebelah rumah ataupun tetangga kos yang bersangkutan. Setelah mengeksekusi korban ini, apa dong? Pelaku melaksanakan aktivitasnya seperti biasa. Dan dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 6 ditemukan bagian tubuh, dan 7 dini hari jam 3 kita lakukan pengungkapan. Dan selama itu dia tinggal di tempat yang sama. Mas, kenapa Mas melakukan Alpi. emosi saya menguncak, Mas. Itu emosi karena apa, Mas? Karena saya udah mendem emosi dari lama, Mas. Kenapa? Alasannya apa alasannya? Masalahnya apa? Masalahnya. Pemicunya karena saya dikunci dari dalam, Mas. Apa tiap hari kayak gitu dikunci atau ada masalah lain, Mas? Ada banyak masalah lain, Mas. Yang paling parah apa, Mas?
Puncaknya karena dikunci dari dalam ini, Mas. Tuntutan ekonomi atau gimana masalah sebelumnya itu, Mas? Banyak masalah, Mas. Kemudian anaknya sering temperamen atas masalah kecil, Mas. Kenapa nggak diputus aja gitu? Kenapa kok langsung dihabisi gitu? Kayak iso pasal Ya susah, Mas. Masalah di pajak gimana aja mas? Dibuangnya mas? Betul. Untuk potongannya mas? Dari 2 titik, Mas. Oke. Mas Alfi, kenapa tega memutus apa Mas Alfi? Untuk keluarga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya naik darah, emosi, kemudian ngeblank. Nyesal nggak mas? Sangat menyesal, Mas.